Baik, selamat sore bagi kita semua dimanapun kita berada. Semoga kita tetap berada di perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Andri Pratama Puncawan. Saya dari kelas PSPM 22B. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Erlinawati Simanjuntak SPD MSI. Pada video ini saya akan membuat video tentang penyelesaian program linear menggunakan aplikasi Autograph. Langsung aja kita ke permasalahannya. Seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Ia merencanakan akan menanam padi seluas 2 hektar sampai dengan 6 hektar dan menanam jagung seluas 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Untuk menanam padi per hektarnya diperlukan biaya Rp400.000. Untuk menanam jagung diperlukan biaya Rp200.000. Agar biaya tanam minimum, tentukan berapa banyak masing-masing padi dan jagung yang harus ditanam. Langsung kita ke penyelesaiannya. Kita misalkan X itu adalah padi, Y adalah jagung. Nah, teman-teman sudah dianggap mengetahui menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuan adalah 400.000 X tambah 200.000 Y. Kita memiliki 5 fungsi kendala. Yang pertama, X tambah Y lebih besar sama dengan 10, X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 6, Y lebih besar sama dengan 4, lebih kecil sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, mari kita selesaikan menggunakan aplikasi Autograph. Kita ubah dulu sumber X sumber Y-nya jadi X tadi adalah padi, kemudian Y-nya adalah jagung. Oke kan? Nah, udah berubah deh teman-teman. Kemudian kita masukkan tadi fungsi kendala kita tadi ada 5, kita masukkan satu persatu dia. Kendala 1 X tambah Y lebih besar sama dengan 10. Oke. Nah, kita kecilkan biar nampak. Oke, nampak dia. Kemudian kita masukkan fungsi kendala kedua. Nah, di kendala kedua itu ada dua tanda pertidaksamaan pada satu baris. Ada dua tanda ini. Nah, bagaimana kalau dia dua tanda? Nah, pada aplikasi Autograph tidak bisa kita masukkan dua tanda pertidaksamaan pada aplikasi ini. Tapi tidak perlu khawatir, kita itu tak bisa menggunakannya dengan cara kita memasukkan satu persatu nilai pertidaksamaannya. Maka kita masukkan satu persatu deh teman-teman. 2 lebih kecil sama dengan X. Oke. Kemudian kita masukkan lagi. Tetap dia masih kendala kedua ya. Kendala kedua berarti X lebih kecil sama dengan 6. Oke. Begitu juga dengan Y ya. Kebetulan Y rentangnya juga ada 2. Kita masukkan satu persatu dia teman-teman. Kita masuk satu persatu. Kita dimulai dari 4 tadi. 4 lebih kecil sama dengan Y. Oke. Kemudian kita masukkan lagi. Kendala 3. Tadi Y-nya lebih kecil sama dengan 6. Oke. Setelah itu kita masukkan X dan Y-nya tadi. X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Itu termasuk kendala 4. X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0 dia. Kendala 5. Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, setelah itu coba kita lihat, kita perbesar yang mana merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, teman-teman lihat, daerah yang tidak diarsir ini merupakan daerah dari penyelesaiannya atau DP, daerah penyelesaian. Jadi kita dapatkan teman-teman ada 3 titik ya daerah penyelesaiannya, ada 3 titik, dengan titik A, titik B, dan titik C. Oke, bagaimana menentukan nilai minimum dan maksimum? Nah, di sini saya akan menentukan nilai minimumnya menggunakan garis lidik. Pertama, kita memasukkan dulu fungsi objektifnya ke equation.
Masukkan fungsi objektifnya, kemudian kita masukkan tadi fungsi objektifnya berapa teman-teman? 400, ya betul, 400.000 X tambah 200.000 Y. Perhatikan nolnya jangan berlebihan. Oke, pas 5. Nah, oke kan. Sebentar kita edit aja dulu fungsi objektifnya biar agak beda dia sama yang lain. Kita buat warna kuning agak terang sedikit. Kemudian kita tebalkan ketiga dia biar tebal. Oke, oke, nampak dia teman-teman. Nah, kita gerakkan garis lidik ini ke ketiga titik itu untuk berpotongan. Jadi titik mana yang paling kecil itu merupakan nilai minimumnya. Sebenarnya konsep garis lidik ini, garis yang paling dekat dengan garis lidik, ya itu yang merupakan bukan garis titik. Titik koordinat yang paling dekat nanti dengan garis lidik itu merupakan nilai minimum. Sebaliknya, titik yang paling jauh dengan garis lidik itu merupakan nilai maksimum. Coba kita gerakkan menggunakan item controller. Kita mulai dari angka 0 sampai langkahnya kita buat 100.000 aja. 100.000. Kemudian kita gerakkan teman-teman. Kita gerakkan sampai dia berpotongan ke masing-masing titik itu. Coba stop, kita pelankan sedikit. Kita perdekat apakah sudah berpotongan. Oke, sudah berpotongan teman-teman. Berarti dia di koordinat 4 dan 6. Kita masukkan di titik 4,6. Biaya yang dikeluarkan berapa? 2.800.000 rupiah dia. Oke, kita bawa ke sini. Kita pengen oke. Kita masuk ke titik C. Dia berpotongan di berapa yang dihasilkan. Oke, pas ya. Satu lagi. Oke, 300. Apakah udah pas? Coba kita masukkan. Kelebihan. Mundur. Tidak pas ya. Berarti dia di 6,4. Dia nah di koordinat 6,4. Biaya yang dihasilkan berapa? Iya betul, 3.200.000 rupiah. Kita oke kan? Nah, lanjut kita lihat di yang B. Kita masukkan. Nah, pas pula pas ya. Berarti dia titiknya 6,6. 6,6 menghasilkan biayanya adalah berapa total? Iya, 3.600.000. Nah, dari ketiga titik ini kita lihat bahwa kembali ya, berarti kita lihat di sini daerah biaya minimum adalah yang titik A. Berarti biaya yang dikeluarkan adalah yang dikeluarkan 2.800.000 rupiah. Berarti dapat dituliskan biaya dikeluarkan biaya minimum ya teman-teman. Biaya minimum yang dikeluarkan adalah berapa? Iya, betul. 2.800.000. Kemudian berapa banyak padi yang tanam? Berapa hektar? Jadi padi tadi adalah 4 hektar. 4 atau 6 tadi? 4 ya. 4 hektar. Kemudian jagung ditanam 6 hektar. Sorry, sorry, sorry. 6 hektar dia. Buat dia agak beda sedikit. Oke.
Nah, biaya minimum tadi 4 hektar dan jagungnya 6 hektar. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan tentang penggunaan aplikasi Autograph dalam menyelesaikan program linear. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Demikianlah video yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat dan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal program linear. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat sore bagi kita semuanya.